Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Ismail, mahasiswa semester 4 dari kelas A Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, materi mengenai sistem reproduksi manusia, mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Baik, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama mengenai pengertian reproduksi manusia. Nah, sistem reproduksi merupakan salah satu komponen sistem tubuh yang penting meskipun tidak berperan dalam homeostatis dan esensial bagi kehidupan seseorang. Nah, pada manusia, reproduksi berlangsung secara seksual. Organ reproduksi yang dimiliki manusia berbeda antara pria dan wanita. Kemudian, poin yang kedua mengenai struktur dan fungsi organ reproduksi. Baik, yang pertama yakni struktur dan fungsi organ reproduksi pada pria. Nah, organ reproduksi pria berfungsi untuk menghasilkan sperma atau gametogenesis dan penyaluran sperma ke wanita. Nah, yang pertama alat kelamin luar. Nah, yang pertama itu ada penis. Nah, penis ini berfungsi sebagai alat penetrasi pada vagina wanita saat kopulasi atau persetubuhan. Kemudian yang kedua ada uretra. Nah, uretra adalah saluran yang menghantarkan urin dan sperma. Kemudian yang ketiga itu ada skortum atau jakar, merupakan suatu kantong kulit yang membungkus testis dan epididymis. Kemudian yang keempat ada vas deferens. Nah, saluran ini merupakan lanjutan dari epididymis. Nah, fungsinya adalah mengangkut sperma menuju vesikula seminalis atau kantung sperma. Nah, vas deferens dan saluran dari kelenjar kantong sperma akan bersatu membentuk ductus ejaculatorius yang akhirnya bermuara di uretra. Kemudian yang kelima ada kelenjar kelamin. Nah, kelenjar kelamin yang dimiliki oleh seseorang pria adalah vesikula seminalis. Kemudian ada kelenjar prostat dan kelenjar vulvouretral. Nah, yang pertama itu vesikula seminalis, di mana sepasang kelenjar yang berfungsi menghasilkan 50-60% dari volume total cairan semen yang berwarna jernih dan kental. Kemudian komponen terpenting di dalamnya adalah fruktosa dan prostaglandin. Kemudian kelenjar fosfat, di mana kelenjar kelamin terbesar pada pria yang menyumbang 15% dari volume total cairan semen, dengan komponen pentingnya adalah asam fosfatase, zinc, sitrat, dan protease. Di dalam kandungan tersebut membuat cairan semen menjadi lebih encer. Kemudian ada kelenjar vulvouretral atau Cowper, di mana sepasang kelenjar kecil yang mengeluarkan cairan sebelum penis mengeluarkan sperma dan semen. Kemudian yang kedua, alat kelamin dalam pada pria. Nah, yang pertama itu ada testis, kemudian ada yang kedua epididymis. Nah, yang pertama testis. Nah, testis pada pria berjumlah sepasang, berbentuk oval, dan terletak di skrotum atau jakar. Nah, di dalam testis terjadi proses pembuatan sel kelamin jantan dan hormon kelamin. Nah, kemudian pada testis terdapat pembuluh halus atau yang dinamakan vas seminiferus yang mengandung calung sperma pada bagian dindingnya. Nah, di antara vas seminiferus terdapat sel bernama sel interstitial yang berfungsi menghasilkan hormon kelamin, misalnya testosteron. Nah, kemudian terdapat sel besar, sel Sertoli, yang berguna untuk memberikan makanan bagi sperma. Kemudian epididymis. Nah, epididymis merupakan saluran reproduksi yang berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Nah, selain itu, epididymis dibentuk oleh saluran berleku-leku yang tidak teratur dan juga menjadi tempat
penyimpanan sperma sementara. Nah, saluran yang menghubungkan antara epididymis dan testis disebut ductus efferens testis. Kemudian yang ketiga ialah proses pembentukan sperma. Nah, dalam proses ini dipengaruhi oleh hormon-hormon berikut. Yang pertama itu ada hormon gonadotropin, kemudian yang kedua ada hormon FSH, kemudian yang ketiga ada hormon LH, dan kemudian yang keempat ada hormon testosteron. Baik, yang pertama yaitu hormon gonadotropin, di mana dihasilkan oleh hipotalamus yang merangsang kelenjar hipofisis bagian depan agar mengeluarkan hormon FSH dan LH. Kemudian ada hormon FSH. Nah, hormon ini berfungsi mempengaruhi dan merangsang perkembangan tubulus seminiferus dan sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau protein pengikat androgen yang mengacu pembentukan sperma. Kemudian yaitu hormon LH. Hormon ini berfungsi mempengaruhi dan merangsang sel-sel interstisial agar mensekresikan hormon testosteron atau androgen. Kemudian yang terakhir itu ada hormon testosteron. Hormon ini berfungsi merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio belum lahir. Kemudian mempengaruhi perkembangan alat reproduksi dan ciri kelamin sekunder. Nah, misalnya jambang, kumis, jakun, suara membesar, serta memelihara ciri-ciri kelamin sekunder dan mendorong spermatogenesis. Kemudian kita masuk pada struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Nah, di sini juga terbagi atas alat kelamin luar dan juga alat kelamin dalam wanita. Baik, yang pertama kita bahas mengenai alat kelamin luar pada wanita. Nah, di sini terdiri dari beberapa. Yang pertama yaitu labia mayora atau disebut dengan bibir besar, yaitu struktur terbesar alat kelamin luar perempuan yang tebal dan berlapisan lemak. Nah, labia mayora ini mengelilingi organ pada alat kelamin luar lainnya dan berakhir menjadi mons pubis. Kemudian yang kedua yaitu labia minora atau yang disebut dengan bibir kecil, di mana lipatan kulit yang halus dan tidak memiliki lapisan lemak. Kemudian yang ketiga itu ada mons veneris, merupakan tonjolan lemak yang besar sebagai pertemuan antara sepasang labia mayora. Kemudian yang keempat ada klitoris, disebut juga dengan kelentit. Nah, klitoris berupa tonjolan kecil dan memanjang serta homolog dengan penis pada pria. Nah, sebagian besar tersembunyi di antara kedua labia minora. Kemudian yang kelima yaitu orificium urethrae, di mana merupakan muara dari saluran kencing yang terletak di bawah klitoris tadi. Kemudian ada yang namanya himen. Himen ini disebut juga sebagai selaput darah. Kemudian ada kelenjar reproduksi, sama halnya seperti pria, wanita juga memiliki beberapa kelenjar reproduksi, di antara kelenjar vestibulari, mayor dan minor, serta parauretralis. Kemudian kita masuk pada alat kelamin dalam, di mana terbagi lagi. Yang pertama ada ovarium, disebut juga dengan hidung telur. Nah, ovarium adalah sepasang organ berbentuk oval yang terletak di rongga perut. Nah, ovarium memiliki struktur berbentuk bulatan-bulatan yang disebut folikel. Nah, tiap folikel mengandung sel telur atau oosit yang berada pada lapisan tepi ovarium. Nah, fungsinya adalah memproduksi telur matang untuk pembuahan dan produksi hormon steroid dalam jumlah yang besar. Kemudian yang kedua itu ada oviduk atau yang disebut dengan tuba Fallopi. Nah, oviduk merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim atau uterus. Di ujung terdapat fibria yang menyerupai jari-jari untuk menangkap telur yang matang.
Oviduk ini berfungsi untuk membawa sperma dan telur ke tempat terjadinya pembuahan, yaitu apula tuba. Kemudian ada rahim atau uterus. Nah, rahim pada wanita hanya ada satu dan tersusun atas otot yang tebal. Kemudian rahim bagian bawah memiliki ukuran yang lebih kecil dan biasa disebut sebagai leher rahim atau cervix. Nah, bagian yang besar dari uterus atau rahim disebut dengan corpus uteri. Terdapat 3 lapisan utama uterus, yakni perimetrium, kemudian ada myometrium, kemudian ada endometrium. Nah, endometrium merupakan lapisan yang akan mengalami penebalan dan pengelupasan apabila tidak ada pembuahan. Fungsinya utamanya adalah tempat penunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Kemudian yang terakhir, vagina. Nah, vagina merupakan alat kelamin wanita yang menghubungkan alat kelamin luar dengan rahim. Nah, di dalam vagina terdiri atas otot yang membujur ke arah belakang. Kemudian dinding vagina banyak memiliki lipatan meskipun lebih tipis dari rahim. Nah, selain itu, lendir yang dihasilkan dari dindingnya berfungsi mempermudah persalinan. Kemudian fungsi vagina adalah menahan penis saat berhubungan seksual dan menyimpan semen sementara. Kemudian kita masuk pada proses oogenesis yang ketiga. Nah, proses pembentukan ovum terjadi di dalam ovarium dan dipengaruhi oleh hormon FSH dan LH. Nah, mula-mula oogonium 2N tumbuh menjadi oosit primer 2N. Nah, selanjutnya oosit primer membelah secara meiosis menjadi satu oosit sekunder N dan satu polosit N pada meiosis 1. Kemudian pada meiosis 2, oosit sekunder membelah menjadi satu oosit N badan satu polosit N. Oogenesis menghasilkan ovum fungsional dan 3 polosit yang mati dari satu oosit primer. Baik, kemudian kita masuk pada poin yang ketiga, ialah kelainan dan penyakit pada reproduksi manusia. Nah, penyakit pada sistem reproduksi manusia dapat disebabkan oleh virus ataupun bakteri. Nah, penyakit yang menyerang sistem reproduksi manusia dinamakan juga dengan penyakit kelamin. Nah, pada umumnya penyakit kelamin ditularkan melalui hubungan seksual. Kemudian penyakit tersebut dapat menyerang pria maupun wanita. Baik, yang pertama kelainan dan penyakit reproduksi manusia yang pertama yakni sifilis atau raja singa. Nah, sifilis adalah penyakit kelamin yang disebabkan oleh bakteri. Nah, tanda-tanda sifilis antara lain terjadinya luka pada alat kelamin, rektum, lidah, dan bibir. Kemudian pembengkakan getah bening pada bagian paha, ada bercak-bercak di seluruh tubuh, tulang dan sendi terasa nyeri ruang pada tubuh, khususnya tangan dan telapak kaki. Kemudian kelainan dan atau penyakit yang kedua yaitu gonorea atau kencing nanah. Nah, gonorea atau kencing nanah disebabkan oleh bakteri. Gejalanya dari gonorea antara lain keluarnya cairan seperti nanah dari saluran kelamin, kemudian ada rasa panas sering kencing. Nah, bakteri penyebab penyakit ini dapat menyebar ke seluruh tubuh sehingga menyebabkan rasa nyeri pada persendian dan dapat mengakibatkan kemandulan. Nah, penyakit ini dapat disembuhkan jika dilakukan pengobatan dengan menggunakan antibiotik secara cepat. Kemudian penyakit yang ketiga yakni herpes genitalis. Nah, herpes genitalis disebabkan oleh virus. Nah, virus penyebab penyakit herpes genitalis adalah herpes simplex. Nah, gejalanya penyakit herpes genitalis antara lain timbulnya rasa gatal atau sakit pada daerah kelamin dan adanya luka yang terbuka atau lepuhan berair. Kemudian ada penyakit kutil kelamin. Kutil kelamin penyebabnya adalah atau disebut juga dengan human papilloma virus, disingkat
HPV dengan gejala yang khas yaitu terdapat satu atau beberapa kutil di sekitaran kemaluan. Nah, pada wanita dapat menyerang kulit di daerah kelamin sampai dubur. Kemudian selaput lendir bagian dalam vagina sampai leher rahim. Kemudian ada penyakit endometriosis. Endometriosis merupakan lapisan rahim atau endometrium yang tumbuh tidak pada tempatnya, yakni di luar dinding rahim bagian dalam di tempat plasenta melekat. Kemudian ada penyakit kanker rahim dan kista. Kemudian ada penyakit mandul. Penyakit mandul ini bisa juga menyerang wanita maupun pria. Kemudian ada penyakit gangguan menstruasi. Kemudian ada penyakit klamidia, di mana infeksi klamidia dapat mengakibatkan saluran telur cacat dan mandul. Kemudian radang saluran kencing dan saluran ketuban robek sehingga bayi lahir sebelum waktunya atau prematur. Kemudian ada penyakit yang namanya trichomoniasis. Nah, disebabkan oleh protozoa parasit Trichomonas vaginalis. Kemudian yang terakhir ada HIV/AIDS. Nah, AIDS adalah singkatan dari Acquired Immune Deficiency Syndrome atau sindrom runtuhnya kekebalan tubuh. Nah, penyakit ini adalah kumpulan gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang terjadi karena terinfeksi HIV/AIDS. HIV/AIDS adalah singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Nah, orang yang terinfeksi virus ini tidak dapat mengatasi serangan infeksi penyakit lain karena sistem kekebalan tubuhnya terus-menerus menurun secara drastis. Baik, itulah pemaparan atau presentasi materi dari saya mengenai sistem reproduksi manusia, mata kuliah anatomi fisiologi manusia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.